Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Hakim dengan NIM 81114222661 akan menjelaskan dan memaparkan materi hukum internasional, yaitu sejarah dan perkembangan hukum internasional. Sejarah hukum internasional sangat panjang dan kompleks dan berakar dalam perkembangan hukum antar negara sepanjang sejarah umat manusia. Perkembangan hukum internasional diawali oleh periode kuno, yaitu hukum internasional memiliki akar peradaban kuno seperti peradaban Mesir, Babilonia, dan Yunani. Perjanjian damai kuno dan traktat perdamaian digunakan untuk mengatur hubungan antar negara. Lalu masuk ke abad pertengahan, yaitu selama abad pertengahan, hukum kanon atau gereja memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara di Eropa. Selain itu, konsep jus gentium muncul yang mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Lalu lanjut ke periode modern awal. Perjanjian-perjanjian perdamaian seperti Traktat Westphalia pada tahun 1648 mengakhiri Perang 30 tahun dan Perang 80 tahun di Eropa dan memperkenalkan prinsip kedaulatan negara. Ini merupakan titik awal konsep negara-negara berdaulat dalam hubungan internasional. Lalu lanjut ke abad 19. Di abad ke-19 ini adalah masa di mana hukum internasional mulai mengalami perkembangan pesat. Beberapa traktat penting seperti Konvensi Jenewa pada tahun 1864 tentang perlindungan korban perang mendirikan dasar-dasar hukum internasional kemanusiaan. Lalu lanjut ke abad 20, yaitu abad 20 disaksikan berbagai perkembangan penting dalam hukum internasional, termasuk pembentukan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Pertama dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. PBB menjadi forum utama untuk negosiasi dan kerjasama internasional. Lalu lanjut ke hukum internasional hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, itu hukum internasional hak asasi manusia semakin berkembang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 dan konvensi-konvensi hak asasi manusia yang berikutnya memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu di tingkat internasional. Lalu lanjut ke hukum laut internasional. Hukum laut internasional juga mengalami perkembangan signifikan, yaitu Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982 adalah kerangka kerja hukum yang paling penting untuk mengatur penggunaan laut dan sumber daya laut. Lalu, hukum internasional dalam konteks globalisasi. Dalam era globalisasi, hukum internasional menghadapi tantangan baru dalam mengatur isu-isu seperti perdagangan internasional, lingkungan, dan keamanan cyber. Hukum internasional adalah produk dari perkembangan sejarah, perubahan dinamis dalam hubungan internasional, dan upaya komunitas internasional untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur perilaku negara-negara dan subjek hukum internasional. Hal ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan baru yang muncul dalam arena internasional. Lalu, perkembangan hukum internasional juga terjadi di Indonesia yang terbagi menjadi 3 era,
Yang pertama ada di era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi beberapa perkembangan penting dalam hukum internasional yang memengaruhi negara Indonesia, yaitu penyelarasan dengan prinsip kedaulatan. Era Orde Lama ditandai dengan penekanan pada prinsip kedaulatan negara. Lalu Indonesia bergabung dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan Gerakan Non-Blok. Lalu hak asasi manusia. Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1973. Lalu ada hukum laut internasional. Selama era Orde Lama, Indonesia juga terlibat dalam perdebatan hukum laut internasional. Pada tahun 1982, Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Lalu ada penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa ini melibatkan mekanisme internasional seperti pengadilan arbitrase internasional. Lanjut, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Nah, mencakup perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi yang membentuk dasar hukum hubungan ekonomi dengan mitra dagang. Lalu lanjut ke era Orde Baru di Indonesia yang terjadi dari tahun 1967 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terdapat beberapa perkembangan yang mempengaruhi hukum internasional di negara Indonesia, yaitu kebijakan eksternal non-blok, yaitu Indonesia terlibat aktif dalam gerakan non-blok dan berupaya memainkan peran sebagai mediator dalam beberapa konflik internasional. Lalu ada kepentingan maritim. Lalu kepentingan maritim ini adalah peristiwa penting yang mempengaruhi hukum laut internasional di wilayah Asia Tenggara. Lalu penyelesaian sengketa internasional. Nah, Indonesia menghadapi sengketa perbatasan laut dengan beberapa negara tetangga selama era Orde Baru. Sengketa-sengketa ini melibatkan penyelesaian arbitrase internasional. Lalu hubungan dengan negara tetangga, Indonesia berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara ini melalui pembentukan perjanjian dan kerjasama bilateral. Lanjut ke krisis Timor Timur yang menjadi isu besar di tingkat internasional dan memicu kritik terhadap Indonesia dalam konteks hak asasi manusia dan hukum internasional. Lanjut ke hukum investasi. Pemerintah menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka untuk investor asing melalui undang-undang dan peraturan baru. Lanjut ke era reformasi, di mana dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Terdapat beberapa perkembangan signifikan dalam hukum internasional di negara Indonesia, yaitu peralihan pemerintahan. Perubahan ini mempengaruhi pendekatan dan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk keterlibatan dalam hukum internasional. Lanjut ke hak asasi manusia. Pada era reformasi, Indonesia aktif terlibat berbagai mekanisme internasional dan regional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lanjut ke kepulangan pengungsi. Era reformasi menyaksikan kepulangan ribuan pengungsi Timor Timur setelah jajak pendapat yang menghasilkan kemerdekaan Timor Timur. Pada tahun 1999, pengungsi dan kembali mereka melibatkan aspek hukum internasional seperti perlindungan pengungsi. Lalu ada konflik Aceh dan Papua menjadi isu internasional yang menciptakan tantangan dalam konteks hukum internasional, terutama sehubungan dengan hak asasi manusia. Lanjut ke pengakuan diri sebagai negara kepulauan. Nah, pada tahun 2003, Indonesia secara resmi mengakui dirinya sebagai negara kepulauan dan mengajukan perbatasan maritimnya berdasarkan UNCLOS kepada PBB. Nah,
Ada juga di kerjasama regional. Indonesia terlibat dalam kerjasama regional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan meratifikasi berbagai perjanjian yang terkait dengan ASEAN yang mencakup berbagai aspek hukum internasional. Lanjut ke perjanjian perdagangan. Salah satu yang paling penting adalah peran Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Lanjut ke hukum investasi. Nah, era reformasi menyaksikan perkembangan dalam hukum investasi Indonesia dengan pembentukan undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah investasi asing. Nah, itulah pemaparan saya tentang perkembangan hukum internasional dan di Indonesia juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.